Pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Rayakan Lebaran, ribuan warga Muhammadiyah di Kota Mataram menggelar sholat Idul Adha dan memotong hewan kurban. Seorang pemuda di Lombok Utara diringkus polisi karena mencuri ponsel pendaki. Sapi kurban presiden diserahkan kepada warga di Lombok Barat untuk dipotong saat Idul Adha. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Ribuan warga Muhammadiyah di Kota Mataram dan sekitarnya serentak menggelar sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah pada Rabu pagi di 3 lokasi yang ditetapkan Dewan Pengurus. Salah satunya sholat Idul Adha digelar di halaman kampus perguruan Muhammadiyah Mataram di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Pagesangan. Bertindak sebagai imam sholat Idul Adha, Tuan Guru Haji Muhlis, anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, sementara khotib oleh Ustadz Zainuddin, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam ceramahnya, khotib mengajak masyarakat untuk hidup rukun dalam ikatan kebersamaan, salah satunya dengan berkurban. Khotib juga mengajak masyarakat memaknai perbedaan sebagai sebuah hikmah dan ruang diskusi keilmuan yang berkemajuan. Sholat sunat Idul Adha pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Insya Allah dihadiri ribuan jamaah. Semoga dengan kita merayakan atau menunaikan salah satu perintah Rasulullah, salat sunnah beliau adalah sholat sunat Idul Adha ini. Pertama, hikmahnya kita semakin ikhlaskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita ria dan segalanya. Yang kedua adalah dengan momentum Idul Adha ini, mari kita semakin memupuk solidaritas kita, ukhuwah kita, toleransi kita kepada sesama. Sama seperti penetapan Idul Fitri tahun ini, organisasi Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah pada hari Rabu. Berbeda satu hari dengan ketetapan pemerintah sebagai keputusan Dewan Tarjih berdasarkan penghitungan hisab. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan warga Muhammadiyah di Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat juga menggelar sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Islamic Boarding School Mu'alimin Muhammadiyah Narmada Rabu pagi. Pelaksanaan sholat Idul Adha antusias diikuti jemaah yang datang beramai-ramai sejak pagi hari. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, jemaah kemudian menyaksikan pemotongan hewan kurban berupa 2 ekor sapi di halaman masjid. Kendati terjadi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha pada tahun ini, namun jemaah menilainya sebagai sebuah hikmah. Muhammadiyah sendiri, Pak. Ya, kalau kita menganggap sudah memang istilahnya bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah, karena kita setiap manusia diberikan kemampuan untuk berpikir dalam melihat perkembangan zaman. Tetapi dalam konteks ini Muhammadiyah menggunakan pendekatan hisab, dan ini tentu bagian daripada ijtihad, sehingga tidak perlu kita pertentangkan. Ya, mau ikut Muhammadiyah, alhamdulillah. Mau ikut pemerintah, alhamdulillah. Yang salah itu adalah merasa diri paling benar. Pondok dan penyembelihan hewan kurban itu jumlahnya sekitar 2 ekor. Jadi diamanahkan sama masyarakat. Dan ini sekarang sedang diselesaikan kewajiban kita ini untuk menyelesaikan semua.
Pelaksanaan sholat Idul Adha warga Muhammadiyah digelar di puluhan lokasi di seluruh kabupaten kota di NTB dan seluruhnya berjalan dengan hikmat dan lancar. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kantor Kementerian Agama melaporkan 2 jamaah haji asal Kabupaten Lombok Barat meninggal dunia di Tanah Suci Mekah Rabu siang. Yang manasik pertama itu bulan Mei kita ke... Kedua jemaah tersebut bernama Nur Hasadah Sahnun, 42 tahun asal Kecamatan Sekotong, dan Raihul Masyirah, 60 tahun asal Desa Kuripan. Keduanya meninggal setelah mendapatkan perawatan karena menderita hipertensi dan penyakit jantung. Atas kesepakatan bersama penyelenggara haji embarkasi Lombok dengan keluarga, kedua jemaah haji tersebut dimakamkan di Mekah. Yang pertama atas nama Ibu Nur Hasanah, berdasarkan informasi dari tim kesehatan saat pemeriksaan sebelum keberangkatan, beliau memang penyakitnya darah tinggi, bahkan sampai dengan tensinya sampai dengan 200 lebih. Yang kedua ini dari lob 3, atas nama Raihul Masyirah. Beliau ini tergolong jamaah haji lansia dan beliau juga mengidap penyakit diabetes. Teriknya suhu udara di Tanah Suci menjadi salah satu penyebab para jemaah haji menderita kelelahan dan sakit saat melaksanakan ibadah haji, sehingga para jemaah harus menjaga kesehatan mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menyerahkan sapi kurban Presiden Joko Widodo kepada pengurus Masjid Al-Husni di Desa Omba Baru, Lombok Barat, Rabu siang. Sapi berbobot 1,4 ton tersebut berjenis Simmental Cross Limousine berumur 5 tahun yang dibeli dari seorang peternak di Kabupaten Lombok Utara. Petugas menyatakan sapi presiden telah divaksin dan diperiksa kesehatannya dan dinyatakan layak menjadi sapi kurban. Sapi bernama Bagong akan dipotong pada hari Kamis usai sholat Idul Adha dan dagingnya akan dibagikan kepada seluruh warga Desa Omba dan desa sekitar. Sapi kurban ini kan sudah diseleksi udah lama ini. Kemarin terakhir finalisasi dari tim kepresiden sendiri yang mengecek ke lapangan. Dari sudah sehat, dan kita lihat tadi sapinya sehat betul dan besar, gagah, senang kita lihatnya. Rencananya dipotong kapan tuh? Besok, insya Allah. Tadi panitianya jam 10 nanti tim dari Dinas Peternakan juga akan ke sini untuk mengecek yang postmortemnya. Presiden Joko Widodo setiap tahunnya menyumbangkan 1 ekor sapi untuk warga di sejumlah kabupaten di Pulau Lombok yang dipilih secara bergilir oleh staf kepresidenan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Emi Kusuma melaporkan.